Oke halo guys, welcome back to PMJ Auto. Mitsubishi Xpander Cross. Mobil ini udah mendapatkan 2 kali penyegaran di Indonesia sejak pertama kali mobil ini muncul. Penyegaran pertama itu hanya di bagian interiornya, dan yang kedua atau ini facelift terakhir ini yang kedua itu nggak hanya di interior tapi di eksterior, di fitur-fiturnya, dan ada sedikit sentuhan di bagian mesinnya. Gimana selengkapnya? Simak terus video ini. Oke, dari tampak depannya aja udah bisa kelihatan nih, Xpander Cross yang facelift ini memiliki improvement di mukanya. Sekarang mukanya udah lebih gagah, lebih tegas, dan lebih terlihat berwibawa nih. Dan ini grillnya juga baru, dia lebih cakep gini modelnya, agak-agak 3D gitu, dan aksennya dia berwarna black glossy seperti ini, dan ini chrome-chromanya lebih tegas juga di bagian sini. Dan lampunya nih, lampunya baru, Mitsubishi bilangnya ini adalah T-shape LED, jadi dia udah full LED, LED-nya proyektor juga, ada 3 buah LED, 1, 2, 3. Bentuknya kayak T seperti ini, dan dia tetap mendapatkan fog lamp di bagian sini dan di bagian sini. Yang pasti fog lamp-nya udah LED juga. Dan ini, cladding-claddingan plastik di bawah sini udah baru juga nih modelnya. Kalau yang dulu itu lebih biasa aja ya, kalau ini lebih menambahkan wibawa dari mobil ini. Ini ada kamera juga karena si Xpander Cross ini udah mendapatkan kamera 360. Jadi sekeliling mobil bisa kelihatan dengan sangat jelas. DRL sayangnya memang masih belum ada, jadi ini hanya lampu senja aja. Lampu sen ada di bagian dalam sini dan masih halogen. Di sini juga ada emboss Xpander Cross ya, tetap sama seperti yang sebelum facelift. Jadi sini ada emboss yang cukup gede, dan di bawah sini dia ada ala-ala diffuser dikit ya. Jadi ini bentuknya kalau kalian lihat bagian belakang, pasti akan ada bentuk kotak-kotak 3 seperti ini yang sama kayak di depan sini. Kita langsung lanjut ke samping. Bagian sampingnya kurang lebih memang masih mirip sama Xpander Cross yang belum facelift. Nah, tapi perbedaannya itu udah kelihatan banget nih di bagian velgnya. Velgnya modelnya baru, dan ini menurut saya lebih cakep ya. Ini lebih besar juga velgnya, tapi bannya memang sedikit lebih tipis. Tapi kita udah nyoba, tidak mengurangi kenyamanan dari mobil ini walaupun bannya ini lebih tipis gitu. Untuk profil bannya sendiri dia di 205 55 ring 17, jadi ini velgnya gitu ya, ring 17. Pengereman yang depan udah cakram, dan yang belakang pengeremannya masih promol, belum cakram juga. Dan ini cladding-claddingan plastiknya ini baru ya, jadi sama Xpander Cross yang sebelum facelift, ini beda cladding-claddingan plastik hitamnya, dan ini claddingan plastik hitamnya lebih terlihat clean dan lebih cakep dipandang mata. Jadi fitment dari ban ini lebih cakep kelihatannya. Lalu spion tetap sama, tangkainya di sebelah sini. Ini ada kamera 360 juga. Ada lampu LED di spion. Lalu sini ada krom-kroman yang memanjang sampai ke belakang. Lalu akses ke smart entry itu nggak hanya ada di bagian supir, ada juga di bagian sini juga. Ini ada aksesnya pakai tombol sentuh seperti ini. Lalu di facelift ini dia juga tetap mendapatkan ini ya, roof rail yang ini kokoh. Jadi kalian bisa naruh roof box di atas ini. Jadi ini bisa buat bawa barang yang nggak hanya hiasan gitu. Dan di cladding plastik ini ada aksen silveran gini ya. Dan ini nih sedikit fun fact, yang CVT ini dia ground clearance di 220 mm, dan kalau kalian ambil yang manual itu ground clearance lebih tinggi sedikit, yaitu di 225 mm. Dan untuk panjangnya, si Xpander Cross ini memiliki panjang di 4595 mm. Buat wheelbase-nya sendiri dia ada di 2275 mm, yang dimana itu sudah cukup oke gitu. Dan tadi saya udah nyebutin ground clearance ya. Jadi si Xpander Cross ini fun fact lagi nih, dia ground clearance sama kayak Mitsubishi Pajero Sport. Damn! Jadi ya tingginya sama ya. Jika kalian nyupir mungkin akan sedikit ada rasa seperti Pajero Sport. Kita langsung ke bagian belakangnya. Oke, dan buat tampak belakangnya, lagi-lagi perbedaan mencoloknya itu ada di bagian plastik-plastikannya ini ya. Ini kalau kalian bisa teliti ya, ini agak mirip dengan bagian plastik-plastikan di depan tadi. Apalagi ini ya, kotak-kotakan 3 ini mirip banget sama yang depan tadi, dan ini membuat kesannya lebih lebih ramai, tapi ramainya nggak yang kebangetan gitu. Jadi tetap cakep kalau kita lihat dari belakang sini.
Dan lampunya ini juga baru ya, ini agak bentuk T juga, dan lampu malamnya LED bar, udah LED gini, lampu rem LED, lampu sen dia memang masih bohlam, tapi untuk lampu mundurnya dia juga sudah LED gitu. Hemon stop lamp ada di atas ini, udah LED juga, ada wiper belakang, ada defogger belakang, dan kamera parkirnya ada di bagian sini nih. Dan ini font dari logo Expanded Cross-nya baru, lebih tegas-tegas dan lebih enak dilihat. Dan ini kalau kalian bisa lihat ada spoiler di sini ya. Ini sebenarnya bukan bawaan. Jadi ini aksesoris, kalian bisa mungkin langsung pesen aja ke salesnya kalau pengen nambah aksesoris ini. Dan buat antenanya dia udah shark fin seperti di atas itu. Mungkin kalau nggak kelihatan nanti kita kasih sinematiknya. Dan kita langsung cek bagasinya ya. Ini tombol bagasinya, dia tombol elektris di sini. Dan ini dia bagasinya. Oh ya, sebelum bagasi tadi ini udah ada 2 buah sensor parkir juga ya, hitam-hitam di sini. Dan buat bagasinya, ini di kelasnya memang nggak yang besar-besar banget, tapi termasuk besar sih di kelasnya. Dan ini di bawah sini ada kompartemen tambahan, yang dimana ini udah di plot-plot kotak-kotak 3 seperti ini ya. Di sebelah kiri ini ada penyimpanan terbuka, sebelah kanan juga. Dan kalau kalian menginginkan kapasitas bagasinya lebih, kalian bisa melipat jok baris ketiga ini dengan porsi 50-50. Seperti ini. Dan dia juga sudah bisa rata lantai gini ya. Jadi kalian bisa membawa barang yang lebih banyak lagi. Langsung aja masuk ke bagian dalamnya. Oke, dan buat interior baris pertama ini, pertama kali masuk saya merasa si Expanded Cross ini, dia ini LSUV yang dashboardnya ini kesannya paling mewah ya. Stargazer X memang dia terlihat futuristis, tapi buat build quality-nya ini lebih terlihat mewah karena ada kulit-kulitan dan perpaduan warnanya. Ini tuh bagus, hitam dengan biru agak tua. Jadi ini lebih cocok di perpaduan warnanya. Dan satu hal yang saya notice banget perbedaan si Expanded Cross yang facelift ini dengan yang belum facelift adalah setirnya nih. Setirnya dia udah menggunakan setir yang sama dengan Pajero Sport, udah full kulit-kulitan. Tombol-tombol setirnya juga lengkap, ini untuk audio steering switch dan pengaturan MID, yang kanan untuk cruise control, yang bawah sini untuk Bluetooth teleponi. Tapi yang beda itu ada di bagian kamera 360-nya. Kalau Pajero dia ada di sebelah sini pencetannya. Nah kalau ini dia kamera 360-nya kalian bisa mencet dari bagian head unit sini. Dan ini bisa kita lihat ya, speedometernya baru. Udah kayak si Pajero Sport, udah full LED. Dan kita bisa pengganti tampilan dari speedometer ini 3 tampilan. Nanti kalian bisa lihat di cuplikannya. Dan ini bahan setirnya enak, empuk-empukannya enak. Kulit ya, ini kulit beneran kulit, jadi enak digenggam. Lampu headlamp memang belum auto, wiper juga belum auto, tapi udah ada pengaturan intermittent dan interval waktunya. Pengaturan setir ini udah lengkap ya, dia bisa untuk detail dan juga bisa teleskopik yang nggak terlalu panjang, tapi cukuplah seenggaknya ada teleskop di mobil ini gitu. Lalu untuk posisi mengemudi ini juga enak, joknya juga bisa diatur maju mundur, bisa direbahin juga, dan bisa di adjust ketinggian naik turunnya juga. Lalu ini bahan jok udah kulit, dan ini kulitnya enak ya, walaupun ini kulit sintetis tapi enak. Dan warna kulitnya ini sama kayak warna kulit-kulitan di dashboard sini, yaitu biru-biru dongker atau biru agak tua gitu ya. Dan ini bahan dashboardnya bagian atas ini memang plastik-plastikan, tapi di bawah sini udah ada soft touch yang cukup banyak nih, sampai ke pinggir-pinggir sini juga sudah ada soft touch-nya juga. Lalu kisi AC pinggirannya udah ada ini ya, aksen silveran sini juga. Lalu ada sedikit ala-ala karbon gini ya di sini. Dan head unitnya agak floating gini, dan ini head unitnya dia udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Dan ini nggak tahu ya, dia wire atau wireless, kita coba aja. Sebentar. Oh, jadi ini Android Auto-nya masih menggunakan kabel atau wire. Dan kalau kalian ingin melihat kamera 360-nya, kalian tinggal pencet aja tombol di sebelah, ini kan ada tombol home. Nah, di sebelahnya kan tinggal pencet, lalu akan muncul tampilan dari kamera 360-nya. Kita bisa mengeceknya ya. Ini ada beberapa mode. Lalu untuk pengaturan AC, dia memang masih single zone, tapi dia udah digital, udah auto climate control juga. Dan saya suka tuasnya ini masih tuas fisik. Jadi kalau kita lagi mengemudi, itu bisa mengatur AC dengan lebih safety gitu ya. Dan ini udah ada
max full, bukan auto climate control ya, maaf. Udah ada defogger belakang lagi, lalu ada sirkulasinya juga. Di bawah sini, ini salah satu updatean dari si Xpander Cross yang facelift ini, yaitu wireless charging di sini. Jadi kalian tinggal naruhin HP kalian sini dan pencet tombol power di sini. Jadi akan langsung otomatis kecas gitu. Lalu sini ada penyimpanan sedikit, ada card holder di sini, lalu ada soket power outlet sini, ada USB slot di sini. Dan untuk transmisinya, dia ini udah CVT yang baru ini ya. Ada aksen black glossy di sini, lalu handbrake udah elektrik, udah ada auto hold, ada 2 buah cup holder di sini. Dan untuk armrest dia sudah kulit juga dan sudah ada penyimpanan di dalam sini. Dan ini udah ada tempat untuk tisunya. Untuk door trim di sini plastikan, ini udah pembukaan, warnanya juga sama kayak sini. Auto hanya untuk driver, lalu ada central lock, ada window lock, handle warna chrome. Di sini ada untuk pengaturan spion, udah ada pengaturan rear juga. Lalu startup engine button di sini. Dan di bawah sini ada untuk stability control ya. Dan untuk kepraktisan, ini cukup oke juga. Sini ada 3 buah cup holder, di kiri juga ada. Sini ada tempat penyimpanan terbuka, ini ada tempat penyimpanan terbuka. Dan ini ada dua buah cup holder juga ya. Di sini ada penyimpanan lagi. Di bawah sini ada penyimpanan lagi. Dan ini glove box-nya juga ada penyimpanan lagi. Spion tengah dia DNAT view-nya manual gini. Sun visor hanya ada card holder, yang kiri itu udah ada vanity mirror dan udah ada card holder juga. Lampu kabin masih halogen gini, seatbelt masih biasa aja. Ya kita langsung aja lanjut ke baris keduanya. Oke, buat jok baris keduanya nih. Bahan joknya sama banget sama yang depannya, udah full kulit, warnanya juga sama, perpaduan antara hitam dengan biru tua. Dan ini legroomnya oke, headroomnya juga oke, dan ini posisi kenyamanan duduknya juga sama nyamannya kayak di depan ya. Mukanya sama, headrestnya juga pas, nggak yang ganggu gitu. Headrest juga empuk, visibilitas kita oke juga, ke depan ke samping juga kita nggak mendelep ke bawah, ke belakang juga masih enak juga ya. Gini ya posisi duduknya, kaki saya juga bisa masuk ke bawah jok baris depan, dan bagian tengah sini sebenarnya bisa dibuka jadi armrest, cuman ini karena masih diplastikin jadi nggak bisa kita buka. Dan ini kalau ini kebuka jadi armrest, tengahnya ada 2 buah cup holder di armrest ini. Lalu ini jok tengahnya bisa kalian maju mundurin ya. Jok tengahnya memang bisa maju mundur, cuman memang agak keras jadi kan harus agak effort lagi. Nah ini posisi paling maju, saya masih mendapatkan legroom yang oke, jadi masih nyaman gitu. Dan kalau kita lebih maju kan yang otomatis yang baris ketiga akan mendapatkan ruang yang lebih oke gitu. Lalu di sini ada pengaturan fan AC sendiri ya. Di sini bentuknya kayak kompor gini, ada 4 buah ventilasi AC. Handbrake modelnya retract gini, belum ada cantolan di sini. Dan door trim bagian atas ini yang hitam-hitam plastik, dan yang ini warnanya biru tua juga ya. Ini sudah soft touch, armrest juga udah soft touch. Ini ada aksen silver, handle chrome. Lalu di tengah sini ada USB biasa dan USB-C. Jadi kalian bisa ngecas HP kalian di lewat sini. Lalu buat kepraktisan, di kanan sini ada 2 buah cup holder, 3 juga cup holder ya. Di kiri juga 3. Lalu seat back pocket ada 2 tingkat, bawah yang gede, atas yang sedang dan kecil gini. Di sebelah kiri juga sama persis, ada 2 tingkat, bawah yang sangat besar, ini yang sedang, dan ini yang kecil. Jadi kepraktisan dari Xpander Cross ini juga cukup oke gitu. Dan kita coba langsung ke baris ketiganya. Gimana sih, lega apa enggak? Dan buat duduk di jok baris ketiganya, yang pertama bahan jok baris ketiga sama kayak yang kedua maupun pertama, full kulit dengan perpaduan warna yang sama juga tentunya. Dan ini kalau posisi jok baris kedua paling mundur ya udah pasti kita tidak mendapatkan legroom ya, atau mentok seperti ini ya. Mungkin agar lebih enak kita majuin dikit. Nah kalau kita udah agak majuin jok baris kedua ini, maka kita akan mendapatkan legroom yang lebih proper. Posisi duduknya memang agak jongkok ya, Pajero juga gitu, agak jongkok. Dan ini headrestnya juga bisa di adjust naik turun ya, seperti ini. Jadi bisa menyesuaikan dengan postur tubuh kita. Dan ini jok baris ketiganya bisa kita recline beberapa step gitu. Mana ya, ini ya, ini dia. Jadi kita bisa nge-recline jok ini. Ini paling rebahnya, jadi seperti ini paling rebah. Dan ini yang paling tegaknya itu seperti ini paling tegaknya gitu.
Dan di belakang sini kepraktisannya juga nggak dilewatkan juga, ada satu buah cup holder, penyimpanan kecil di belakangnya. Ini ada cup holder juga dan penyimpanan kecil di belakangnya juga. Dan ini seatbeltnya ada sangkutannya ya, jadi kalau nggak dipakai jadi bisa lebih rapi lagi. Di belakang sini juga tetap mendapatkan power outlet ya, 12 volt di sini. Jadi kalian bisa ngecas HP juga di sini. Ini ada penyimpanan kecil. Jadi kalau kalian ngecas HP bisa taruh aja HP di sini, dan handgripnya juga tetap mendapatkan handgrip yang retract gini. Seatbelt 3 titik tetap dapat ya ini ya. Dan tadi saya lupa bilang, kalau kalian duduk di baris kedua dan duduk di tengah, walaupun dia belum ada headrest, tapi kalian udah bisa mendapatkan seatbelt 3 titik di sebelah sini. Ini dia seatbeltnya. Jadi gitu. Lampu kabin belakang dia kecil banget gini ya. Dan ini masih halogen, belum LED. Oke, kita langsung lanjut bahas apa yang dibalik kap mesinnya. Buat mesinnya, Xpander Cross yang facelift ini memiliki mesin yang sama dengan yang sebelum facelift, yaitu 1500 cc, 4 silinder, THC, dan output tenaganya pun 103,5 horsepower, dan torsi maksimumnya 141 Nm. Dan yang beda dengan Xpander Cross facelift ini dengan yang sebelum facelift adalah di bagian transmisinya. Kalau yang facelift ini, dia transmisinya sudah menggunakan transmisi CVT, sedangkan yang sebelum facelift, dia menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan konvensional gitu. Dan penggeraknya pun sama, penggerak roda depan, pengereman juga masih sama. Ini tetap mendapatkan ini ya, peredam kap mesin di sini, kap mesin udah suara bodi juga, dan karakter lain juga banyak ya. Jadi kalau kita nutup mesin nggak yang, kalau kita nutup kap mesin nggak yang heboh banget gitu bunyinya. Dan ini engine bay-nya juga persis ya, rapi dan ya nggak berantakan banget gitu, tertutup dengan cover. So kita langsung aja bawa jalan si Xpander Cross ini. Oke, pertama nih buat rasa berkendaranya ya. Ini dengan tinggi saya 168 cm, posisi mengemudinya cukup nyaman ya. Karena joknya sendiri ini bisa disetting dengan cukup lengkap, dan setirnya juga udah bisa di tilt dan udah bisa di teleskopik juga. Dan mungkin kalau kalian pertama kali bawa Xpander Cross ini jangan kaget ya, karena gasnya ini agak cukup sensitif dibandingkan ya rata-rata mobil sekarang kayak gitu sih, gasnya cukup sensitif, apalagi yang transmisinya CVT ya, itu gasnya cukup sensitif. Dan ini karena setirnya sama persis sama Pajero ya, mungkin jadi menambahkan rasa kepercayaan diri kita ya. Kadang kayak ngerasa bawa Pajero gitu, padahal bukan bawa Pajero, ini Xpander Cross gitu ya, karena kan duduknya bisa kita tinggiin jadi lebih commanding. Jadi ya kita akan merasa membawa mobil seperti Pajero ya, apalagi ini ground clearance-nya sama kayak Pajero, jadi kan tingginya otomatis sama loh sama si Pajero gitu. Dan ini kita di jalan yang nggak terlalu rata ya, ini suspensinya cukup oke. Dan apalagi di Xpander Cross yang facelift ini, katanya suspensi belakangnya itu ada sedikit sentuhan dari Pajero Sport, entah itu full diganti atau enggak, saya juga kurang paham ya, mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah ya. Tapi ini rasa bantingannya, kita lewat jalan-jalan yang tambelan-tambelan yang gak rata, ini enak, jadi kita rasa nyaman saat membawa mobil ini gitu. Dan kalau boleh jujur, ini dibandingkan kita menaiki Innova Reborn, itu kan mobil sejuta umat ya, mobil keluarga sejuta umat, itu masih lebih nyaman si Xpander Cross ini gitu. Dan buat tarikannya sendiri, coba kita kick down ya, CVT-nya langsung responsif, jadi nggak ada delay yang lumayan banyak ya. Biasanya CVT itu kebanyakan kalau kita akselerasi itu pasti ada delaynya, tapi kalau di sini tuh delaynya cukup minim gitu. Dan untuk kekedapan kabin ini juga oke. Ini coba kita buka ya, nih anginnya kan sangat masuk nih, kalau kita tutup langsung terasa kedapnya gitu. Lalu buat visibilitas ke depan oke, ke belakang oke, karena kacanya juga cukup besar belakang, ke samping oke. Dan kalau kita mau belok juga cukup enak nih, karena di sebelah sini udah ada kaca tambahan ya di belakang spion, jadi meminimalisir blind spot kita saat kita ingin berbelok gitu. Dan ini bobot dari setirnya. Lalu buat bobot setirnya sendiri ini bukan yang enteng-enteng banget ya nih, jadi kalau kita kecepatan tinggi itu lebih pede saat kita membawa mobil ini. Dan di Xpander Cross ini memang belum ada
fitur safety assist. Ya, di kelasnya sendiri pun nggak semuanya punya ya fitur safety assist ya. Yang punya itu baru Stargazer X dan Honda BR-V ya. Yang belum punya itu ini sama Suzuki SL7. Jadi cukup imbang sih di kelasnya antara yang punya safety assist dan yang nggak punya. Kalau saya sendiri, menurut saya sendiri ya, fitur safety assist tuh antara dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, apalagi di Indonesia yang lalu lintasnya itu sangat random kan. Ya kita bisa sering lihat sendiri ya, motor-motor kadang tiba-tiba motong, tiba-tiba ke depan mobil kita tiba-tiba ngerem ya, mobilnya kalau ada safety assist kan ya akan tiba-tiba ngerem sendiri kan, jadi kita kaget gitu kan. Yaitu salah satu pantangan di Indonesia ketika kita menggunakan fitur safety assist. Jadi kalau saya misalnya punya mobil dengan fitur safety assist, kalau saya lagi nggak lewat tol, itu pun akan saya matikan fiturnya. Jadi ya belum terlalu berguna di Indonesia ini. Kadang juga marka jalannya juga belum terlalu cukup jelas, jadi fitur safety assist kadang agak ngaco gitu. Lalu di Xpander Cross ini dibandingkan yang ini kan yang udah facelift nih, facelift terakhir, yang dibandingkan dengan yang belum facelift, ini ada satu fitur baru nih di Xpander Cross yang facelift ini, yaitu AYC atau Active Yaw Control. Jadi kalau kalian bermanuver, belok-belok menggunakan mobil ini saat kondisi jalan licin, hujan gitu, itu akan menambah stabilitas dari mobil ini. Jadi saat kita belok licin gitu, mobil bisa secara cerdas bisa mengurangi kecepatan roda, salah satu roda. Misalnya kita belok ke kanan, ya mobil akan mengurangi kecepatan di roda kanan secara otomatis. Jadi akan tercipta kestabilan yang lebih baik gitu. Begitu pula sebaliknya ya, untuk sebelah ke kiri juga sama. Ya walaupun ini tadi saya bilang nggak punya fitur safety assist, tapi dia udah punya yang namanya cruise control nih. Jadi seenggaknya kita bisa memanjakan kaki kita ya saat kita perjalanan jauh luar kota gitu. Dan ini fitur tombol-tombol setirnya juga cukup lengkap, sama seperti Mitsubishi Pajero Sport. Ini yang sebelah kiri untuk ada pengaturan MID, lalu ada audio steering switch juga, ada Bluetooth teleponnya juga. Dan untungnya di Pajero ini, jadi Pajero lagi. Di Xpander Cross ini, dia di HDD-nya udah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi kalian bisa mengkoneksikan gadget kalian ke mobil ini. Ya kan, jadi nggak usah buka-buka HP lagi, tinggal operasikan di sini semua gitu. Dan di Xpander Cross ini tampilan speedometernya baru nih. Dia menggunakan speedometer yang tampilannya sama dengan Pajero Sport. Ya, cuman gambarnya udah pasti diganti ke gambar Xpander Cross ya, nggak mungkin Pajero Sport ya. Jadi kalau kita lihat ketampilan sini, ini akan kita merasa mobil ini tuh lebih futuristis dibandingkan Xpander Cross yang sebelum facelift gitu. Dan ini kita juga bisa ganti-ganti ya tampilan displaynya, ada 3 tampilan, nanti bisa kalian lihat aja di videonya. Dan mobil ini kalau kita pakai pelan, ini masih enak, nggak yang kadang kan ada mobil yang kalau dipakai pelan tuh rasanya mobilnya kayak pengen buru-buru kita gitu loh, kayak nggak tahan pengen ngebut mobilnya. Kalau ini enggak, ini buat kita pelan juga masih enak gitu. Dan ini saya mau nyobain fitur cruise control ya, kita tinggal pencet ini, kita di set dulu. Nah, kita kalau mau naik turunin kecepatan tinggal tambahin dari sini aja. Terus sekarang kita di 42 km/jam ya, naikin tambahin lagi aja. Terus kalau mau matiin, udah matiin aja gitu. Nah, kita kali ini mau coba ke jalanan yang agak kecil, dan seingat saya ini jalannya cukup rusak sih. Oke, kali ini kita bakal coba ini ke jalanan rusak itu. Gimana sih rasanya, apakah goyang-goyang banget atau enggak? Kita coba pelan dulu ya, kita jalan 11 km/jam. Oke, peredamannya cukup oke. Peredaman suspensinya enggak goyang-goyang banget ya, jadi sedikit suntikan ala-ala Pajero Sport di bagian suspensi ini cukup berguna, cukup terasa ya bedanya dengan
suspensi lamanya sih expanded cross ya. Oke, dan kali ini kita nggak sendiri, kita udah sama Mas Adit dari Mitsubishi apa Mas? Mitsubishi Sunstar Motor Purwokerto. Oke, jadi buat teman-teman yang Purwokerto dan sekitarnya kalau pengen mobil ini atau pengen Mitsubishi lain bisa hubungin Mas Adit langsung ya Mas. Atau bisa Siap. ke dealer langsung ya. Ke dealer langsung boleh, tapi janji temu dulu sama saya ya. Oke, dan nomornya bawah Gitu, sini. siap. Dan mau tanya nih Mas, Oke. si expanded cross ini ada tipe apa aja? Kita ada 2 tipe. Yang pertama Expander Cross CVT Premium yang kita pakai ini, Ya, sama Expander Cross yang biasa itu di manual. manual. Ah, Terus ini kan nanti ada kata-kata premium ya. Yang Oke. bedain premium sama enggak itu apa? Siap. Kalau yang di premium kita joknya udah kulit semua. Tapi Kulit kalau semua. yang di manual dia belum kulit. Yang pertama. Ya. Yang kedua, pokoknya banyak banget lah bedanya sama yang di manual. Gitu. Talang air kalau yang manual dapat nggak? Kalau kita talang air dari pas pertama beli itu emang semuanya nggak dapat talang air. Oh semuanya nggak dapat. Nah, itu tapi kalau beli sama saya, tak kasih talang air. Dapat bonus tuh. Dapat bonus talang air. Terus buat harga Mas? Siap. Berapa? Kalau ini yang premium itu 347.280. Itu belum dipotong diskon program. Kalau yang manual di 320.550. Gitu. Ada promo diskon gitu? Banyak banget Mas. Ini kan promo mumpung lagi habisin stok 2023. Iya. Kita kan masih ada stok nih 2023 nih sebelum 2024 yang masuk. Iya. Nah, kita ada diskon di 18 juta khusus buat cross yang premium. Berapa tadi? 18 juta. 18 juta. Dapat Beat 1 loh. Lumayan. Itu lumayan banget. Habis itu ada mungkin tadi kan diskon. Ada promo lain nggak atau apa gitu? Promo, oke. Kalau dari Mitsubishi-nya itu kita ada free service selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Jadi Bapak Ibu kalau bisa mau beli mobil ini sampai 4 tahun ke depan itu cuma modal bensin doang. Bensin doang? Iya, jasa servisnya udah di cover free semuanya selama 4 tahun. Jadi enak ya Mas? Enak banget. Terus kan ada nih kan nggak semua langsung cash ujuk-ujuk Siap, gitu. Masih kan ada DP dulu atau apa, itu berapa tuh? Oke, untuk Expander Cross Premium ini kita start DP 17 jutaan aja. 17 jutaan? 17 juta udah bisa bawa mobil nih Bapak Ibu. Wah, mantap. DP 17 juta tadi ya? Iya. Terus ya kan nggak semua orang beli cash nih Mas. Oke. Mungkin ada yang mau kredit, itu ada sistem kreditnya gimana tuh kalau di... Oke, kita kerjasama sama beberapa leasing, ada BCA, Mandiri, BRI dan teman-temannya. Kita tenor sampai 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Oke, deh. Bisa sampai 7 tahun nih. Yuk, lagi ya pada program buat PNS juga, buat PNS, BUMN, pemerintahan itu ada diskon khusus. Dan teman-teman nih misal yang Purwokerto dan sekitarnya Mas, ada yang pengen nyobain Expander Cross ini atau mungkin kebanyakan duit langsung pengen beli, nggak pakai nyobain dulu, bisa hubungin mana Mas? Oke, langsung aja hubungi saya dengan Adit Mitsubishi di 085 293 268 052. Iya. Itu WhatsApp ya? WhatsApp, telepon bisa, WhatsApp bisa. Itu saya ready 24 jam. 24 jam. Iya, kecuali kalau lagi tidur ya. Itu beda-beda lagi. Terus kalau misalnya pengen nyoba langsung atau udah nggak tahan nih pengen langsung ke dealer, bisa nggak? Bisa banget. Hubungin saya aja. Ntar kalau misalnya Mas Adit saya nggak ada waktu buat ke dealer, saya antar ke tempatnya rumah Bapak Ibu. Kita bisa test drive di rumah, sekitar rumah. Jadi kalau semisal itu lebih efisien juga, jadi Bapak Ibu nggak perlu ke dealer. Jadi saya bawa test drive langsung ke rumah. Jemput bola gitu. Boleh banget. Dan mungkin alamatnya Mitsubishi Purwokerto ini di mana Mas? Kita ada di Jenderal Sudirman Timur, nomor 833. Patokannya gampang banget. Kita itu kalau dari arah Purwokerto kota, sebelum Rumah Sakit Margono. Sebelah kiri jalan ya? Kiri jalan ya, itu sebelum Rumah Sakit Margono, sebelah Bebek Slamet, Haji Bebek Slamet. Nah, persis banget sebelah ini lengkapnya bakal aku taruh bawah sini sama di box ya. Iya. Oke, dan mungkin sekian aja guys video kali ini, dan makasih banget Mas Adit udah nemenin kita. Siap. Udah repotin nih begini nih. Saya biasa direpotin, malah seneng kalau direpotin. Siap. Oke, jadi makasih banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kunjungi juga sosial media kita. Ada Instagram, ada TikTok di bawah sini. Dan kita juga bakal
aktifin lagi website kita www.pmjauto.com, nanti ada di atas sini. Dan jangan lupa buat mampir ke Instagram Mas Adi juga ya Mas, ada Siap. kan nanti di bawah sini juga. Ya mungkin itu aja, saya Hanif, sampai ketemu di video-video selanjutnya, see you and goodbye.